Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tetap masuk dalam pemahaman Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 10 ayat ke-16 hingga ayat ke-20. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Hatta maka dicarinya Musa dengan ceritanya akan kambing jantan korban karena dosa itu, maka sesungguhnya telah dibakar habis akan dia. Maka sangatlah marah Musa akan Eleazar dan Itamar anak-anak laki-laki Harun yang lagi tinggal itu, katanya, mengapa kamu makan korban karena dosa itu pada tempat yang suci, karena ia itu kesucian segala kesucian adanya, dan telah dikaruniakan kepadamu supaya ditanggung olehmu akan kesalahan orang banyak itu, dan kamu mengadakan grafirat atasnya di hadapan hadirat Tuhan. Bahwa sesungguhnya darahnya pun tiada dibawa masuk ke dalam tempat yang suci itu, bolehlah kamu makan dia dalam tempat yang suci seperti pesanku. Maka ujar Harun kepada Musa bahwa sesungguhnya pada hari ini juga telah dipersembahkannya korbannya karena dosa dan korbannya bakaran di hadapan hadirat Tuhan, maka perkara yang demikian telah berlaku atasku. Maka bolehlah pada hari ini aku makan korban karena dosa itu, makanan yaitu baik kepada pemandangan Tuhan. Demi didengar Musa akan kata ini, maka baiklah ia itu kepada pemandangannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 10 ayat ke-16 hingga ayat 20 itu menceritakan tentang berkata Harun dan anak-anaknya menolak makan korban karena dosa. Saudara-saudariku, korban karena dosa, sisa-sisa dari yang dipersembahkan dimakan imam-imam. Imamat 6 ayat ke-25 hingga 29. Sebab yang pertama, sebab itu kesucian segala kesucian, perlu makan ini. Inilah makanan imam-imam. Korban karena dosa adalah mematikan daging, sehingga tidak ada dosa lagi yang timbul. Mesbah korban bakaran dan peti perjanjian berhubungan erat. Saudara-saudariku, imam besar hanya boleh menerusi tirai dengan api dan darah dari meja korban bakaran api atau baptisan api, sengsara karena kebenaran dan darah. Markus 9 ayat 39, cawan persekutuan darah dengan Kristus, pemecahan daging. Ini semua mulai dari mesbah korban bakaran dan terus sampai tirai salib sampai Golgota. Kehidupan yang seperti inilah yang akan menghasilkan makanan yang maha suci. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Mereka akan bergemar dengan segala kesusahan ini. Inilah makanannya yang akan menyempurnakan, taat sampai daging mati sepenuh. Filipi 2 ayat ke-8 hingga ayat ke-9. 2. Menanggung salah orang banyak, membuat grafirat. Orang-orang seperti ini yang dapat menyucikan sidang Tuhan dengan kuasa firman dan Roh Kudus, sebab mereka sendiri tumbuh dalam kesucian Allah. 2 Korintus 10 ayat ke-8 dan 2 Korintus 13 ayat ke-10. Masing-masing kita harus tumbuh lebih lanjut sendiri dalam jalan salib, supaya boleh kita menyucikan sidang Tuhan dengan kuasa firman dan Roh Kudus. 3. Darah korban karena dosa yang tidak dibawa masuk dalam ruangan suci, dagingnya menjadi makanan kesucian segala kesucian bagi imam-imam. Imamat 6 ayat ke-30. Kalau darahnya dibawa masuk, tidak boleh, harus dibakar habis. Darah siapa yang dibawa masuk? Ibrani 9 ayat ke-12, yaitu darah Tuhan Yesus ke hadapan tahta Allah. Korban-korban ini tidak perlu dibuatkan grafirat sampai ke hadapan Allah. Ini dosa-dosa yang tidak membawa kematian. 1 Yohanes 5 ayat ke-16 hingga ayat ke-17. Saudara-saudariku, inilah kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru. Mungkin mereka selip, tetapi segera menyesal dan bertobat, sehingga segera boleh bangun kembali.
Amsal 24 ayat ke-16. Saudaraku, orang suci yang berdosa jangan mau tinggal tertuduh ya, dan lemah. Jangan mau tinggal tertuduh dan lemah. Minta ampun dan bangun kembali. Kembali dalam hidup dan pikiran yang suci, dalam pertumbuhan kepada kesempurnaan. Mungkin ada salah, tetapi segera bertobat dan berdiri kembali dalam kuasa darah Yesus. Roma 4 ayat 7 hingga 8. Jangan takut tuduhan dan tekanan iblis. Darah Yesus menudungi kesalahan-kesalahan itu dengan baik sampai bebas. Tetapi orang yang tidak memelihara kesucian pikirannya, lalu tinggal dalam dosa, membiarkan diri dalam dosa, Tuhan akan mengajarnya. Kalau dosa ini dibiarkan, akhirnya akan menjadi kematian. Terhadap dosa-dosa seperti ini, Tuhan datang sebagai harimau kumbang, beruang dan singa. Hosea 13 ayat 7 hingga ayat ke-8. Kalau dosa seperti ini dibiarkan, maka ia akan tumbuh menjadi dosa dalam roh setan. Dosa-dosa yang lebih hebat cepat tumbuh untuk terakhir menjadi dosa yang sempurna. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa tingkat pertama, dosa yang tidak membawa mati. Dosa tingkat kedua, dosa membawa mati sampai jadi berdosa dalam roh setan. Dosa tingkat ketiga, dosa yang sempurna seperti iblis. Orang-orang yang berdosa dengan pikiran yang jahat dan tidak mau berhenti, itu berbahaya. Firman Tuhan akan tertutup baginya dan penuaian dosanya limpah dan dahsyat. Ingat dosa-dosa Daud. Saudara-saudariku, jangan hidup dalam dosa. Jaga mulai dari dalam hati, pikiran. Amsal 4 ayat ke-23, Efesus 4 ayat ke-27, Galatia 5 ayat ke-24. Orang suci seperti ini selalu menjaga pikirannya, paling banyak berbuat dosa-dosa yang tidak membawa mati. Tetapi yang tak menjaga hati dan pikirannya akan berulang-ulang berdosa sampai tingkat kedua dan tak akan makan dari makanan yang maha suci. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Harun waktu itu tidak mau makan sebab ia merasa ada andil dalam kematian anak-anaknya. Bapak mempunyai tanggung jawab bagi keselamatan anak-anaknya, baik secara jasmani, ingat Imam Eli, maupun secara rohani. Ibrani 13 ayat ke-7, serta Galatia 3 ayat 3 hingga ayat ke-4, Galatia 4 ayat ke-11. Lebih-lebih bapak yang lalai seperti Daud terhadap Absalom dan Adonia, Eli terhadap Hofni dan Pinehas. Bapak-bapak rohani harus mengingatkan terus-menerus orang-orang yang ditangguhnya seperti penjaga yang setiawan. Sebagian orang sekalipun sudah dirahasiakan, tetap menolak apa boleh buat, seperti Tuhan Yesus terhadap Yudas, ayat 17 ayat ke-12. Seperti seorang menanam anggur dengan segala fasilitas yang terbaik, tetapi waktu tumbuh buahnya ternyata asam, ya kan? Yesaya 5 ayat kedua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita seperti itu. Jangan kita seperti itu. Kegagalan orang-orang yang kita layani harus menjadi tanda seru dari pelayanan kita. Memang sebagian seperti Yudas, bukan salah kita, namun Tuhan Yesus tetap menangisinya. Samuel tetap menangisi Saul, 1 Samuel 15 ayat 35. Tetapi sebagian karena kelalaian kita, kan? Atau karena kurang kasih, sehingga tidak cukup pengampunan bagi orang-orang ini. Pelayan Tuhan perlu mempunyai banyak kasih untuk domba-domba Tuhan, lebih-lebih yang nakal, atau mungkin karena perjalanan dengan kehendaknya sendiri, Bilangan 2 ayat ke-41, atau dengan kekuatan sendiri seperti Musa, sehingga timbul perkelahian, kematian, dan kegagalan. Sekalipun Musa waktu itu sungguh-sungguh tulus, Harun memeriksa diri, dan sekaligus
sekaligus korban-korban yang dibawanya seolah-olah diperlakukan untuk dosa-dosanya sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memeriksa diri pada waktu orang-orang yang kita pimpin dan layani jatuh atau binasa, supaya jangan karena kita yang tidak setia dalam melayani, jangan sekedar menyalahkan mereka, anak-anak rohani kita. Tuhan suka orang yang memeriksa diri sendiri lebih dahulu dan lebih sering. Mazmur 139 ayat 23 hingga ayat ke-24, Matius 7 ayat ke-5. Sampai di sini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa kembali besok dalam Imamat pasal 11. Tuhan Yesus memberkati.